Sore ini saya lagi wawancara ini apa ya, jaluk ilmu ini yo coba manu tukar kaloro. Nah ini betul. Ini tuh Dua Arak ini dulu yang ngajari bermain burung saya dulu nggak suka main burung, berhubung ketemu suhu tono derajat sama suhu derajat Celcius ya. Makanya sekarang saya main burung tur kebablasan loh. Sore main wengi main loh. Bali bojone miso. Iya Mas, sore ini mau tak tanyain. Sebenarnya kalau menurut Bang aja ya, manggilnya jangan suhu ya. Bang Tono, menurut Bang Tono itu kalau buat pemula tuh burung apa yang paling enak dipelihara nih? Kalau buat pemula loh, yang simple. Enggak, kalau perawatannya enggak ribet. Kalau ini dipukul rata-rata ya, saya sendiri pemula ya Mas, cuman dari saya pribadi kalau saya lovebird. Kok lovebird kenapa Mas? Ya karena simpelnya Mas, tidak perlu PF. Kalau untuk simpel ya saya bilang ya. Terus itu perawatannya juga makannya asal di sok nanti bisa itu apa Bang Tono? ya Mas ya, asal dikasih dipenuhin aja dicepuk kan sudah bisa gitu loh Mas. Untuk beberapa ya 1 hari lah bisa, tapi kalau untuk ocehan terutama yang buah-buahan itu nggak bisa. Kalau dari saya pribadi itu dari Bang Tono. Dari Bang Giat ya sama kalau saya untuk pemula lebih mudahnya lovebird karena perawatannya juga tidak terlalu ekstra, makan cukup millet putih sama air putih sudah istilahnya bisa kalau untuk main tangan. Itu buat pemula lebih mudah ya Bang ya. Tapi kalau sebenarnya kalau burung air putihnya harus digodok kok enggak Bang? Takutnya anyang-anyangan loh. Kebetulan kalau saya lebih sering air mateng yang saya pakai, karena kalau air mentah gimana ya, kasihan burungnya, takutnya anyang-anyangan. Betul. Oh iya, berarti nek anyang-anyangan di wong loh, biasanya nek wong anyang-anyangan, berarti nek ning burung-burungen loh. Iya betul. bisa seperti itu. Oh iya, Kadang-kadang ada uket-uket. betul. Nah ini kok Bang Tono kenapa kepalanya pakai kerudung berhijab? Kok dibuka? Enggak Nanti kasihan, nanti kameranya enggak jeblok karena pantulan cahaya itu Mas. Pantulan cahaya terus itu nanti enggak jeblok, kasihan Masnya. Harusnya Masnya bangga loh. Bang Tono harusnya bangga. Loh, di dandanan Bang Tono itu jongkok. Jarak 2 kilo orang udah tahu kalau itu jenengan loh, Bang. Lanjut. Ya aku saya june kadang-kadang belereng. Belereng. Ini juga ini suhu ini soalnya peliharaannya nggak cuma satu jenis burung, banyak. Makanya saya kesini mau tanya-tanya ya toh, buat pemula-pemula, walaupun saya juga pemula baru berapa tahun. Nah, mereka kan udah berabad-abad main burung. Ya enggak, sebenarnya sama-sama belajar. Nah, ini kan belajar bersama. Kelompok belajar. Tapi kalau dari ini buat pemula ya, kalau dari segi jualan menurut Bang Tono gimana? Paling enak jualan burung apa? Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Itu paling belajar habis baru itu, karena dari dulu yang laku cuma itu. Yang lainnya muga-muga nyusul lah itu loh. Ini soalnya sementara itu. Keduanya ini semua jenis burung dimainkan nih. Kalau saya kan cuma labet pun itu juga cuma punya suhu Erik
Patimena kemarin itu. Orangnya pemat ya. Mau diwawancarai, Halo, Mas Mas curhat. Curhat itu bisa setengah jam. Giliran mau tak upload, suaranya nggak ada. Luar biasa itu. Kalau dari Bang Giat, Iya, kalau paling enak untuk jualan apa Bang? kalau saya terus terang kacer karena pengalaman berbagi saya main kacer dimulai sebulan dari harga beli yang hanya sekian ratus bisa laku sekian juta. Tapi kalau pemula apa nggak susah Bang? Dalam artian kan Nah. perawatannya harus ada, dia ada EF. Nah, di situ kuncinya. Jumlah EF-nya berapa? Nah, kita harus sabar untuk melihat berapa banyak EF-nya. Karena kan banyak juga di gantangan atau di rumah ngebiak atau Digantang digantang kantong tergeblok sampai akhir ya masalahnya. Nah, Kalau kayak gitu buat pemula apa nggak kesusahan Bang? ya susah juga, tapi kan gini, kita harus belajar. Misalnya ini kenapa bagong, kenapa hanya main di awal, kenapa nggak terus. Nah, itu yang jadi kendala biasanya buat pemula. Nah, karena di situ apa tantangannya, tingkat kesulitannya. tingkat kesulitannya kok kayaknya bagi saya pribadi sama adik saya menantang. Makanya kenapa saya sama adik saya terus mendalami terutama kacer tadi. Oh, ternyata harus gini sambil nyari ilmu kepada suhu yang lain. Tapi kalau milih kacer itu yang bagus sama yang jelek dari mana Bang ciri-ciri ini? Kalau Dari saya apa? biasanya gitu, saya lihat dari postur pertama, yang kedua warna bulu, Ah. yang ketiga nanti dari hati atau istilahnya nek saya nyarani feeling chemistry apa jenis Chemistry. chemistry-nya tuh langsung tek, otomatis nanti dari hati kita tahu ini burung calon nih gitu. Oh, ya itu berarti sama kayak punya Suheri kemarin, dia kalau dia ciri-ciri burung bagus itu cuman lewat ilmu kebatinan. Feeling. Iya. Terus terang memang kita main feeling karena kalau menurut saya feeling itu sudah paling tidak 50% ya tadi. Itu sudah apa ya? Mendukung cara kita memilih ban. Nah, biar bisa konser. Sekarang yang ini selanjutnya saya mau tahu selama ini kan main burung jenisnya banyak. Burung yang laku paling mahal selama Bang Tono punya pelihara. Alhamdulillah 14 biji. Soalnya saya juga pernah main, ya tak bawa main, dikejar-kejar orang atau bahkan jurinya ikut ngejar, dikira burung saya. Padahal yang punya di belakang atau banyak ya. Kalau dari Bang Giat, apa Bang paling mahal yang laku? Kalau saya yang laku paling mahal kacer juga, yang waktu itu saya kasih nama Kipas Maut. Oh iya itu. Tetapi untuk nilai nominalnya tidak bisa saya sebutkan juga. Kalau itu lakunya sama Big Boss ya, pemain gede ya Bang ya. Jadi makanya nggak bisa. Dan itu pun namanya udah ganti, cuman Iya. nek main di gantangan ini tetap apal ya Bang ya, Iya. gaya mainnya ya. Ya, saya main Kipas Maut itu Tiga. 2015 ya. Sekitar pokoknya 3 tahun lepas dari kami, Saya tapi begitu main lagi, Tanpa saya dikasih- masih ingat, tanpa saya dikasih masih tahu tahu. tanpa ada yang memberitahu saya masih tahu kalau itu dulu pernah saya garap namanya Kipas Maut itu, dan saya ngomong itu burung saya dan ternyata benar. siapa tahu Big Bossnya yang beli nonton lah ya. Betul, kebetulan ini Masalahnya ada bahan lagi. masalahnya kalau tak kasih nama inisial yang beli mesti semua pada Oh, tahu. jangan rahasia nanti. Nggak Besok enak ya gitu. kita yang selanjutnya kita bahas sih. Punya Mas Giat ceritanya punya apa namanya Kipas Maut, sama Bu Tono ini punyanya Ganesha sama Burger. sama Black Sabbath Ah. lagi saya Black Sabbath juga ya. ditawar 15 nggak dikasih, tapi akhirnya
ditendang teleser karena keadaan. Kita bahas lagi. Kemudian mungkin untuk terakhir pesan buat pemain-pemain baru, dalam artian bukan kita nggak beda-bedakan baru sama lama ya, cuman mungkin dari pengalaman kita main burung lebih lama, kemungkinan kan pengalamannya lebih banyak. Pesan-pesannya buat pemain burung baru apa? Kalau dari saya pribadi, ya saya sendiri masih pemula ya Mas ya. Tapi di sini saya lebih ke silaturahmi ya, silaturahmi satu. Kedua agar betah kita dalam bermain burung, yaitu karena keunikan burung karakter itu ibaratnya 1000 karakter ya 1000 burung gitu loh. Jadi nggak bisa disamain. Kita harus memang main mana, nah itu. Terus ketiga, dengan kita itu jangan jenuh untuk belajar. Karena kalau kita jenuh belajar ya itu stop, udah sampai situ dia udah merasa puas. Tapi kalau saya pribadi enggak, ini burung itu gimana. Jadi terus belajar dan belajar, insya Allah nggak ada titik jenuhnya. Nah, kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau dari Mas Giat, itu pun Mas. Kalau Pesan-pesannya, pesan saya untuk, walaupun saya juga pemula, untuk para pemula yang main burung, jangan pernah putus asa. Istilahnya begitu. Kalau kita yang sudah terbiasa main gantang, ada namanya istilahnya lah, katakan penggorengan dalam penilaian. Jangan pernah putus asa, karena juri pasti punya penilaian yang lebih baik dengan pakem mereka sendiri-sendiri. Jangan pernah merasa kita dikadali juri. Walaupun apa yang terjadi, tetap semangat, tetap kita dalam zaman mania.